mungkin boleh lari tapi kayak di mix antara jalan, lari, jangan full lari. Jangan melakukan aktivitas yang high intensity atau high impact kayak gitu. Tulis cita-citamu sebanyak mungkin, karena suatu saat cita-cita tersebut walaupun gak semuanya bisa tercapai, pasti ada salah satu atau salah banyak pasti akan ada yang nyangkut. Itu benar-benar terjadi. Wah, jadi sebenarnya manifestasi lah ya. Iya, jadi kayak mungkin jangka panjang sih. Halo Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard. Dan hari ini aku sudah kedatangan Coach Nur Aulia. Halo Coach. Jadi Coach Nur Aulia ini juga sudah dikenal dengan Coach Aul. Iya. Dan beliau itu merupakan running coach dan sudah memiliki degree juga di sport science. Ih, seru banget. Ini seorang narsum yang kita bisa kulik-kulik hari ini, guys. Boleh. Nah, Coach, sebelum aku mengkulik-kulik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan manusia orang awam ya. Tapi aku pengen tanya dulu nih, journey Coach untuk akhirnya bisa memutuskan menjadi seorang pelatih itu gimana, Coach? Jadi waktu itu saya kuliah. Nama kampusnya Universitas Negeri Jakarta. UNJ. Iya, itu kampusnya adem banget by the way. Adem. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Kebetulan memang khusus untuk olahraga. Nah, di situ saya tahun 2012 masuk kuliah. Menjalani pendidikan selama 5 tahun, telat setahun karena selama setahun saya itu keasikan mencari cuan. Oh, kita semua ada di posisi itu ya. Iya. Jadi benar-benar 2 semester itu mencoba untuk melupakan apa yang ada di kampus, bukan melupakan sih, lebih ke mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari. Jadi memang waktu di kampus itu kita dijejeli ilmu, gimana cara pengaplikasiannya ya pada saat itulah lagi momennya menjelang mau lulus baru dapat kerjaan. Wah, tapi seru banget sih. Berarti dalam jeda setahun itu nyari cuan, berarti dapat pengalaman pasti banyak banget. Pengalaman banyak, belajar juga dari senior. Kebetulan Coach Agung juga sebagai mentor saya selama di kampus. Selama 4 tahun, selama 5 tahun kuliah, saya jadi di setiap kampus itu harus punya cabang olahraga. Dan cabang olahraga yang saya tekuni itu di atletik. Di nomor sprinter. Di mana saya selama 3 tahun itu sebagai atlet sprinter 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, setiap atlet pasti punya masanya kan. Nah, mungkin pelatih saya itu melihat saya potensinya udah mentok nih, udah nggak bisa berprestasi lah. Akhirnya ditarik sebagai asisten coach untuk megang kayak klub lari, untuk megang atlet-atlet sprinter. Keren banget. Nah, ya mungkin prestasi nggak banyak, tapi untuk mewakili kampus sudah pernah. Seru banget, Gus. Tapi aku tuh selalu iri dengan orang-orang yang memiliki latar belakang di bidang keolahragaan gitu. Karena kan kalau kita buat ya orang-orang biasa, recreational runners, atau orang-orang yang emang berolahraga untuk rekreasi, itu kita gak punya basicnya gitu loh. Betul, Coach. karena memang kayak olahraga jadi hobi, jadi kayak ya kalau ada waktu olahraga, tapi kalau gak ada waktu ya udah fokus sama kerjaan. Tapi kalau saya selama kuliah, ya memang dari semester 1 sampai semester 10 ya itu berkecimpung di olahraga. Semua cabang olahraga saya lakukan karena di setiap cabang olahraga itu menjadi mata kuliah. Dan ada prerequisite, kayak misalnya harus ada yang mau masuk ke kuliah yang ini harus selesain dulu yang ini. Oh iya, benar. Tapi Coach, dari semua cabang olahraga, kenapa specifically milih lari, terutama sprinter gitu? Dulu jadi waktu pas mau masuk itu kan kalau olahraga yang grup itu kan susah untuk dapetin akses buat masuk ke kampusnya. Jadi kayak ada kualifikasi untuk bisa masuk situ. Ada ujian tertulis, ada ujian praktek. Nah, kebetulan om saya ada di bagian di situ, jadi cari olahraga yang jarang
cari. Oke. Kebetulan atletik kan memang ya cuman lari, ada lempar, ada nomor lempar, ada nomor lompat. Ya udah saya akhirnya diarahin untuk ke nomor sprinter. Wah, gitu. Keren banget sih. Tapi emang dari dulu, dari sebelum masuk kuliah tuh berarti emang udah ada keinginan untuk di bidang ini atau? Dari SD itu dari saya SD. Sudah sebagai perwakilan nomor olahraga cabang olahraga voli. Wah, ini genetiknya Coach Aul sama aku kayak beda. Pokoknya setiap di sekolahan sebagai perwakilan dari olahraga voli, basket, futsal, walaupun memang gak jago tapi selalu dipasang kayak gitu. Jadi memang keinginan olahraga keinginan di kampus olahraga, keinginan dari diri sendiri, bukan dari dorongan orang tua. I see. Proses pembelajarannya selama di kampus tuh kayak gimana, Coach? Selama pembelajaran di kampus ya, kita benar-benar kayak kalau di kampus saya itu waktu zamannya saya memang fisik, mental itu dilatih. Jadi kayak waktu ospek itu kita ngerasa kayak militer. Jadi di situ kebangun tuh mental kita tuh kayak harus fight di setiap disiplin. Setiap mata kuliah tuh kayak punya challenging. Jadi kalau misalnya kita nggak lulus ini, kita nggak akan bisa ke kuliah yang selanjutnya. Itu namanya ada renang 1, renang 2, renang 3. Renang 1 itu harus renang gaya, 2 gaya bebas, gaya kayak ada 2 gaya. Terus renang 2 harus menguasai 3 gaya renang. Yang renang 3 itu harus bisa lompat dari 10 meter. Gila, ini menurut aku keren banget sih. Karena ini hal-hal yang, ini kan badan manusia ya. Badan manusia tuh menurut aku menarik gitu loh. Tubuh kan orang pasti punya fisiologis. Dengan adanya latihan pasti akan ada perubahan fisiologis yang dimana kita bisa beradaptasi dengan olahraga tersebut. Iya, wah seru banget. Makanya olahraga jangan cuman kayak cuman mau have fun aja, tapi punya ambi yang tinggi. Nah itu jangan. Lebih baik kita tekuni dari awal. Memang kita jalani, kita nikmatin. Pasti nanti hasilnya akan ada. Nah Coach, aku pengen nanya deh, kan Coach Aul nih udah ada background di keolahragaan juga. Pasti itu belajar anatomi manusia segala macam itu berarti dipelajari lagi kan ya? Fisiologi kayak gitu-gitu, gerak motorik. Yang dimana tuh kita benar-benar belajar gerak dari awal lah, kayak running ABC itu benar-benar dipelajarin banget. Berarti kamu mempelajari teorinya terus langsung mengaplikasikan juga ke prakteknya. Wah, itu seru banget sih. Jadi ada cheat code-nya gitu gak sih Coach untuk mengoptimalkan training kita tuh seperti apa? Kalau untuk Gak cheat code kayak terlalu ini ya, maksudnya kayak ada kunci yang sebenarnya kita nih orang-orang yang orang-orang recreational sport lover gitu yang perlu kita tahu kayak ternyata tuh kalau misalnya mau latihannya bisa maksimal seperti ini, kuncinya ini, kalian mau lebih cepat ada triks ini kayak gitu. Sebenarnya sih semua bisa dilakuin, tapi kadang kan pelari-pelari yang sudah beredar di kita nih pengen langsung ke tingkat yang maksudnya nggak mau ngelewatin proses yang kayak belajar gerak motorik, nggak mau benerin strength-nya, nggak mau benerin teknik larinya. Kadang-kadang langsung mau ya udah asal lari bisa finish selesai. Enggak, tapi kita kan harus punya journey yang ngebikin tubuh kita tuh beradaptasi dengan latihan tersebut. Jangan sampai kita mulai dengan lari dan selesai karena lari juga. Oh, itu ya proses badan beradaptasinya jadi berarti jangan, ya Coach ya. Kok latihan kok nggak ada progresnya. Waktu yang akan menjawab sih. Dengan sport science kayak itu kan menggabungkan ilmu si sport science ini menggabungkan ilmu untuk kinerja tubuh kita dari biomekanik, terus juga fisiologi, psikologi, semua juga nutrisi juga itu diperhatiin. Jadi jangan cuman latihannya udah jor-joran, terus juga udah strength-nya juga jor-joran, tapi recovery-nya nggak diperhatiin, sama aja bohong. Nah, ngomongin soal recovery, Coach aku mau nanya nih. Mitos yang paling sering Coach Aul denger perihal olahraga, recovery dan training tuh apa? Kayak lo bisa tidur 2 jam doang, kalau misalnya maksimal besok masih fresh kok bangunnya, kayak gitu. Kayak sering Coach denger gak sih ya? Kalau untuk kayak mitos-mitos sih sebenarnya banyak, tapi yang saya ingat itu adalah seberapa penting ini yang saya hadapi ya, running drill buat belajar teknik lari untuk maraton. Karena kan ada orang yang
nggak perlu lah running drill, itu orang aja tanpa running drill bisa larinya cepet kayak gitu. Padahal dia melihat orang itu nggak setara gitu loh. Kadang-kadang ada orang yang baru mulai lari, dia fisiknya udah di sini, sedangkan yang tadi ngomong itu fisiknya masih di sini. Jadi kayak dia harus butuh dulu untuk proses sampai ke sini. Mungkin dia sebelum terjun ke lari udah ikut olahraga apa gitu. Jadi kayak bener-bener fisiknya udah kelatih. Iya benar. Karena ada orang yang bener-bener fisiknya tuh dari nol banget baru mulai lari. Jantungnya nggak pernah dipompa, nggak pernah dipakai untuk olahraga, dipaksa untuk lari karena lari ini kan olahraga yang kardio kan, menggunakan otot jantung. Kalau otot jantungnya nggak kuat, ya udah tubuh dia akan cepet capek, terus juga rawan dengan cedera kayak gitu. I see. Tapi ada nggak sih coach orang yang emang terlahir atletis gitu? Ada. Atau emang genetik, itu kayak genetik ya? Genetik, tapi biasanya genetik itu untuk kayak yang saya lihat tuh kayak lari sprinter kayak gitu tuh genetik. Jadi tetap harus dilatih juga dilatih. Tapi ya. Jadi dengan tubuhnya dia yang sudah dikasih sama Tuhan, ya dimanfaatkan untuk bisa lebih baik lagi kayak gitu. Meskipun genetis tetap harus dilatih guys, bukan berarti aku terlahir seperti ini. Nah tapi kan setiap orang kan susah kan menemukan potensi itu dalam dirinya kan. Makanya dengan mungkin dengan coba-coba cabang olahraga seperti apa yang cocok buat diri dia sendiri kayak gitu. I see. Nah coach aku mau nanya, coach Al kan pasti udah ketemu klien ataupun orang yang dilatih kan banyak. Salah satu tantangan terbesar sebagai pelatih lari itu apa sih coach? Tantangan terbesar yang saya sedang alami adalah memperhatikan klien satu persatu. Karena pasti kliennya banyak banget gak sih sama coach Al? Memberikan keadilan ke mereka. Jadi memang ya saya juga masih sendiri, belum ada punya tim. Jadi masih benar-benar semuanya ngurus sendiri, bikin program sendiri. Kelas juga masih aktif untuk tatap mukanya. Jadi ada beberapa memang yang mengeluhkan itu sih. Karena ya mungkin setiap orang juga beda-beda. Ada yang butuh benar-benar diperhatiin, benar-benar diayomi. Dan ada juga memang yang sudah kayak nih jalanin program, selesai udah lapor gitu doang. Tapi ada memang yang kayak butuh, coach ini kayak gini, butuh diperhatiin lebih gitu. Dan coach Aul hanya satu orang. Dan itu tantangan saya yang saya masih mencoba untuk belajar untuk mengerti mereka masing-masing. Kadang ada yang lagi malas latihan. Nah gimana nih caranya nih? Nah itu saya masih cara memotivasinya lagi kayak gitu. Jadi kayak urusan di luar dari latihan kadang-kadang suka diadukan ke pelatih kan, saya lagi kurang ini nih. Ya gimana? Dulu saya waktu jadi atlet, ketika masuk lapangan, apa yang di dalam otak lupain. Di lapangan. Karena coach Al sudah mendapatkan kedisiplinan itu. Jadi saya POV saya kayak udah. Aduh gimana cara jelasin, karena saya waktu lagi jadi atlet, apa yang ada di dalam otak saya waktu itu masalah kuliah, masalah ini saya lupain, fokus ke lapangan. Udah ditinggal udah jadi kayak fokus tubuh gitu kita tuh udah buat latihan. Bener. Apa yang ada di dalam tubuh dilepasin dulu. Nah coach, pas coach jadi atlet waktu itu, aku pengen nanya, pernah nggak ada momen, kalau sekarang bahasanya burnout, rasa-rasa burnout atau kewalahan atau fatigue yang coach alami juga gitu pas dulu? Terus menghadapinya gimana coach? Jadi waktu itu memang mungkin kesibukan saya kan juga sebagai mahasiswa, ya harus di kelas, terus juga ngurusin kayak urusan-urusan kerja kelompok kampus gitu kan. Sembari badan recovery habis latihan. Sedangkan saya waktu ke kampus itu datang ke kampus harus jam 5 karena saya harus latihan dulu. Masuk kuliah jam 7.30 atau jam 8. Jadi dalam kondisi ya habis latihan pasti kan kayak ada efek-efek ngantuk ya, wajar. Apalagi zamannya kuliah makan ya dengan uang seadanya, makan yang secukupnya, yang penting ada nasi, ada telur. Ya itu sangat menurut saya kurang dengan apa yang saya keluarkan di hari itu. Ya udah saya burnout, bukan burnout sih, lebih ke waktu itu ada lagi latihan berat, akhirnya saya kayak turun bro. Nah itu memang kondisinya paginya kalau nggak salah saya lari, terus sorenya saya strength itu berat. Jadi kayak beban itu hampir 2-3 kali berat badan. Nah di situ saya akhirnya pas besokannya setelah lari lagi itu sakit. Itu benar-benar ngerasa masih bisa gak nih, kayak ngerasa jalanan itu waktu itu setelah lari nggak bisa. Saya di pinggir lintasan untuk bisa ngembaliin saya bisa berdiri lagi. Akhirnya bener aja emang turun bro. Habis itu
Udah ketemu ditanganin dokter, ya. Zaman dulu kan ya asal urut aja kan. Belum ada kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin langsung ke fisio, langsung kini bisa. Iya betul. Itu zaman saya 2013. Masih belum tahu kayak gitu-gituan. Ya udah bilang ke pelatih itu yang pertama. Jadi untuk mencoba lagi akhirnya ya itu tadi yang dibilang sama pelatih, saya udah gak ada prestasi, ya udah temenin saya sebagai asisten pelatih kayak gitu. I see. Tapi itu akhirnya juga menguntungkan ke sekarang dong, karena kan Coach Aul juga. Iya, dengan kayak gitu jadi punya pengalaman yang bisa dibilang lebih punya pengalaman banyak lah. Iya. Karena kan banyak juga belajar dari senior-senior yang udah punya jam terbang kayak gitu. Saran atau advice terbaik yang Coach Aul pernah terima, yang dipegang teguh sampai sekarang apa Coach? Ada gak? Atau gak satu value yang Coach pegang gitu? Sampai sekarang itu yang benar-benar kejadian adalah tulis cita-citamu sebanyak mungkin. Karena suatu saat cita-cita tersebut walaupun gak semuanya bisa tercapai, pasti ada salah satu atau salah banyak pasti akan ada yang nyangkut. Itu benar-benar terjadi. Wah, jadi sebenarnya manifestasi lah ya. Iya, jadi kayak mungkin jangka panjang sih. Kayak dulu lu tulis lu mau apa. Itu pernah saya ingat punya juara di PON, tapi saya sama sekali nggak ikut. Tapi di itu akhirnya mungkin jalan lainnya adalah saya sebagai tim dari ASEAN Para Games. Jadi kayak mungkin sama-sama kejuaraan tapi beda aja ininya. Iya. Tapi Asian Para Games tuh ya itu 2018. Seru banget Coach. Pas 2018 tuh aku sempat nonton beberapa cabur tuh bener-bener yang itu kan si nyentuh hati gitu. Sprinter yang 100 meter yang mulai keangkat tuh, si Zuhri. Keren banget sih Coach. Ya gitu sih, kita menulis semua cita-cita kita sebanyak mungkin. Mungkin suatu saat salah satu atau salah banyak ada yang kejadian, tapi emang itu benar terjadi. Itu masih sampai sekarang masih saya ingat. Tapi seru banget, mungkin di sini Dashers ada yang lagi ngerasa bukan demotivasi nggak sih, mungkin butuh motivasi lebih, kayak yaudah mimpi-mimpi kalian tulis aja gitu loh. Karena aku percaya banget dengan law of manifestation, kayak yang ditulis tuh jadi nyata. Betul. Gak sekarang, gak tahu kapan, tapi suatu saat gitu. Wah, setuju banget sih Coach. Nah Coach, aku pengen nanya, di sela-sela kesibukan Coach Aul sebagai coach dan juga ada kehidupan pribadi, itu ngebalance-nya gimana Coach? Mungkin kalau untuk cara balance-nya sih, untung kebetulan istri juga kan orang olahraga. Sama-sama sprinter juga dulu. Seru banget. Ini jadi ketemunya pas kuliah? Oh, ketemu pas kuliah. Istri saya juga sebagai sprinter, dia bahkan lebih tinggi lagi jam terbang untuk ikut perlombaannya. Bisa sampai ke Aceh, ikut Pomnas kayak gitu-gitu. Kalau saya ya mungkin sebagai atlet kampus saja. Nah, ya mungkin dengan apa yang sudah dijalankan, dia mengerti dengan kondisi saya yang sekarang. Harus bisa in touch sama klien, harus bisa, bukan mementingkan sih, di weekdays itu lebih fokus ke klien-klien. Tapi kalau udah Sabtu Minggu, waktunya mereka. Jadi benar-benar Sabtu Minggu tuh boleh ada kelas, tapi lebih fokus untuk yang di rumah. Ya, quality time lah. Iya, karena mereka juga kebetulan kan saya juga udah punya anak 2. Ini yang Sabtu dan Minggu bersama bapak pokoknya. Iya. Tapi anaknya Coach Aul nanti mau dimasukin kalau sampai sekarang sih belum terlihat. Jadi kayak mereka si anak yang pertama ini lebih kayak ya udah main dulu aja. Dia sepedahan suka, main bola juga suka, kayak gitu-gitu. Ini kayaknya anaknya Coach Aul terlahir dengan footwork yang bagus nih. Karena bakal diajarin. Iya, genetik nih udah nih satu keluarga. Nah Coach, ini kita mau segmen water break dulu, di mana aku akan menanyakan beberapa pertanyaan cepat ke Coach Aul. Harus cepat jawabnya nih. Harus cepat. Nggak boleh mikir. Boleh mikir. Itu biar deg-degan aja. Nah nanti kita bakal minum dulu, terus aku akan nanya pertanyaan cepat ke Coach Aul. Oke, Coach Aul, rapid questions. Long run atau sprint? Sprint. Atlet atau coach? Coach. Plank atau Russian twist? Plank. Aku Russian twist lagi. Oke. Meditasi atau yoga? Yoga. Fokus pada kekuatan atau memperbaiki kelemahan? Memperbaiki kelemahan. Oh ini panjang nih. Oke. Udah ternyata segitu doang ya. Coach, aku jadi pengen nanya. Boleh. Ini kita lanjut ya. Coach, selain lari, ada olahraga lain yang Coach Aul lakukan untuk
support lari itu nggak selain strength training? Apakah yoga juga, apakah pilates juga, atau lari dan strength aja? Kalau saya pribadi, saya tidak melakukan aktivitas olahraga selain lari. Kalau strength tadi oke. Kalau untuk pelari sebenarnya harus ada cross training. Itu fungsi dari kita mengatur tingkat kejenuhan kita. Jadi kadang kan ada bosan lari. Jadi kayak punya cadangan olahraga di mana kita itu tetap bergerak. Itu fungsinya cross training. Iya, apalagi kalau habis kayak maraton kayak gitu kan disuruh lari lagi pasti bakal bosen, jenuh. Gimana caranya dia untuk mengembalikan mood dia untuk lari lagi, yang mungkin dengan salah satu caranya adalah dengan cross training. Tapi dengan olahraga yang aman, kayak misalnya kayak bisa sekarang kan ada pedal, tenis, badminton. Itu banyak tuh olahraga yang bisa ngebuat kita bisa ada gamification-nya dikit lah ya. Menghibur itu kan latihan permainan kan, jadi kayak nggak bosen. Kalau lari kan memang ya sebenarnya olahraga yang ya gitu-gitu aja, lari. Iya benar. Kalau aku tuh ngeliat lari itu sebagai olahraga mikir gitu. Kalau lagi banyak pikiran, lari itu kayaknya enak banget, long run tiba-tiba nggak berasa. Aku udah 11, udah 12 kilo aja, aku udah 15 kilo, terus kayak masih kepikiran deh. Apalagi kalau bareng-bareng kan kayak bener-bener gak berasa, tiba-tiba sambil ngobrol udah di atas 10 kilo aja. Iya, kayak aku baru ngerasain kemarin sempat lari bergrup gitu. Aku biasanya lari terus sendiri. Oh ya sama, saya juga lebih suka sendiri. Terus pas kemarin ngerasain lari sama grup tuh gak berasa tiba-tiba udah 7 kilo. Terus kayak wah bisa nih ternyata nonstop gitu. Kayak oke, gitu. Ternyata aku jadi ngerti kenapa orang-orang suka lari bergrup juga gitu. Tapi Coach Aul untuk klien-klien yang sama Coach Aul ada yang dibarengin grup gitu, apa semuanya individual? Sebelumnya itu individual, tapi karena dengan permintaan yang banyak, jadi menggabungkan para klien yang satu irama. Misalnya yang tingkatnya yang basic, yang pemula, yang baru join lari, dan juga udah yang advance juga itu pasti akan saya bedain. I see. Nah Coach, kalau untuk pelari yang pemula atau newbie banget, gimana cara untuk kita ngatur goals kita? Atau apa sih yang sebenarnya harus kita kejar kalau misalnya baru pertama kali ikutan lari? Kalau baru lari, yang benar-benar dari nol, yang pasti sih fisik ya. Oh fisik, oke. Gimana caranya tubuh kita itu bisa mengikuti latihan yang akan dilakukan untuk mau ikut lari ya. Misalnya kayak, ini kan lari kan olahraga yang termasuk riskan dengan otot-otot tulang kan. Yang misalnya kayak berat badannya overweight, nah itu ya harus fokus buat nurunin dulu tuh. Bangun ototnya dulu, jangan. Mungkin boleh lari tapi kayak di mix antara jalan, lari, jangan full lari. Jangan melakukan aktivitas yang high intensity atau high impact kayak gitu. I see. Tapi itu menarik sih. Soalnya bapakku juga agak chubby gitu. Terus dia mau pingin lari tapi sama dokter juga disuggest untuk bapak turunin berat badan dulu biar persendian apa namanya? Dengkul lututnya tuh aman. Ototnya kuat. Karena kan si tulang itu kan dilindungi sama otot kan. Kalau ototnya udah lemah ya pasti bakal ngegerus ke otot, ke tulang pasti. Benar-benar. Coach Aul mau ngambil HP dulu nggak apa-apa Coach. Aman. Nah, oke, lanjut. Aku mau tahu Coach, pas Coach itu udah menerima klien, bagaimana cara menentukan tingkat fisik atau level fitness mereka gitu? Apa berarti ada assessment dulu atau gimana Coach? Kalau assessment pasti ada. Yang pasti kita tanya dulu targetnya apa, mau apa, apakah hanya sekedar bisa lari untuk menjaga kesehatan kayak gitu-gitu. Ada juga memang yang kebanyakan sih targetnya sudah untuk maraton. Kalau udah targetnya ke sana, yang pasti dia udah punya basic dari yang menunjang latihan tersebut, kayak udah latihan strength, terus juga selama seminggu berapa kali olahraga, berapa kali untuk long run kayak gitu, berapa kali lari. Nah itu pasti ditanya dulu. Kalau emang dia jawabnya belum sama sekali, ya memang harus dilatih benar-benar tatap muka. Karena kan saya juga ada jual program tatap muka dan ada yang jual program online. I see. Kayak gitu. Kalau untuk yang program online, saya harus pilih-pilih juga. Nggak bisa dari nol banget udah langsung saya kasih program online. Harus ada tatap muka. I see. Nah Coach, kalau misalnya ini buat para dashers yang kepo juga, mau ikut maraton, daftar dulu baru latihan,
atau sudah latihan baru daftar buat prep gitu? Biasanya idealnya tuh untuk ikut maraton tuh dikasih jeda berapa bulan sih coach latihannya? Kalau untuk latihan ya itu sih tergantung dari si atletnya ya. Kayak yang tadi saya bilang nih posisinya ada di mana nih. Kalau benar-benar baru mulai, apakah benar-benar dari bawah, apakah sudah mulai masuk ke beginner yang benar-benar udah sering olahraga tapi bukan lari kayak gitu. Ya itu maksimal paling cepat 8 sampai 12 bulan untuk mempersiapkan itu, untuk siap. Untuk siap ya. Iya, tapi sekarang orang bilang 6 bulan cukup. Agak soalnya sekarang tuh lagi, bukan sekarang sih, tahun-tahun ini kayak lagi banyak yang daftar maraton dulu baru latihan. Betul. Terus maratonnya kayak Hamin 2 minggu, Hamin 1 bulan, Hamin 3 bulan. Itu banyak. Terus aku pas denger aku jadi wondering, emangnya tuh waktu ideal untuk lo daftar terus lo latihan tuh sebenarnya yang bener gimana sih? Gue jadi bertanya-tanya juga gitu loh. Maksudnya apakah bahaya daftar misalnya full maraton Hamin 3 bulan? Itu kalau untuk para beginners itu bahaya banget sih. Kayak misalnya maraton 3 bulan baru buka langsung daftar gitu. Maksudnya kayak baru latihan. Ya sekarang kan banyak memang yang dibuka untuk pendaftaran kan ya ada yang 5 bulan, 6 bulan. Bahkan sekarang udah ada yang per 1 tahun tuh udah dibuka. Kayak misalnya kemarin baru race, next year udah dibuka pendaftaran. Itu lebih bagus sih kayak gitu. Tapi di lapangan kenyataannya kalau kita nggak daftar race itu orang nggak bakal mau latihan. Kayak misalnya kayak nggak ada tujuan, gue latihan buat apa ya? Ya udah gue daftar race deh. Banyak kan pada kayak gitu, daftar dulu baru niatin buat latihan. Tapi jangan jedanya 3 bulan 4 bulan. Jangan jedanya 2 minggu ya guys. Jangan. Untuk pelari-pelari baru ya baiknya sih sebelum terjun ke lari nggak semuanya harus maraton kok. Jadi kayak benerin dulu 5 kilonya, 10 kilonya, benerin dulu struktur latihannya, kebiasaannya untuk bisa bangun pagi, untuk bisa konsisten, untuk bisa ngejaga mood latihan kayak gitu dulu. Oke. Nah coach, ini aku udah beberapa pertanyaan terakhir dari aku. Beberapa. Kalau soal fueling, apa nutrisi, makanan yang tepat untuk sebelum latihan, apa sebelum lari itu apa sih coach? Ini saya sebagai pelatih ya, bukan sebagai nutrisionis ya. Kalau untuk pada saat mau long run lari, yang pastinya kita harus menyimpan cadangan energi dengan karbohidrat. Karbohidrat banyak tuh, kayak ada nasi. Mungkin kalau yang nggak bisa makan nasi putih bisa pakai nasi merah atau pakai roti kayak gitu. Mie itu saya nggak bisa jawab ya kalau mie. Mungkin nanya spaghetti. Aja. Spaghetti ya. Oke, boleh. Bener. Itu sebelum. Sebelum. Jadi kita memang latihan itu kan energi kita kan pasti kan habis kan di pertengahan lari itu pasti akan habis. Nah pada saat during ya, nah itu kita juga harus yang namanya hidrasi. Jangan sampai ngerasa nggak haus, nggak ada rasa lelah, terus nggak mau minum. Mungkin sampai 5 kilo baru minum. Kalau bisa 15 sampai 20 menit atau 2 sampai 3 kilo itu udah harus hidrasi. Oke, I see. Wah ini nanti pas episode ini keluar aku akan kayak nyatet lagi. Nah kalau misalnya sesudah latihan coach, sesudah latihan yang pastinya otot kita kan pada hancur tuh ketika kita lari. Nah cara meregenerasi otot tersebut kita harus konsumsi yang namanya protein. Regenerasi otot dengan protein. Iya, jadi fungsinya si protein ini adalah untuk mengembalikan atau mempercepat recovery otot kita. Agar karena kan latihan maraton itu kan strukturnya kan kayak Senin latihan ini, Selasa latihan ini, mungkin Rabu rest, Kamis latihan ini. Nah agar tubuh kita atau otot kita bisa siap setiap latihan tersebut ya kita harus konsumsi protein. Konsumsi protein, ya. Kalau misalnya Coach Aul sendiri biasanya kalau habis lari atau apa konsumsi proteinnya seberapa banyak Coach? Kalau saya kan pakai whey protein. Oh ya, pakai suplemen ya. Berarti suplemen juga menjadi opsi untuk menjadi opsi. Iya, itu kayak untuk misalnya nggak siap bawa dada ayam ke tempat latihan atau bawa putih telur 50 biji gitu kan. Pas latihan kan ribet. Tapi lebih bagus sih pakai real food. Real food ya. Itu hanya pendamping. Aku kemarin sempat baca kebutuhan protein itu sehari 90 sampai 100 gram. Terus aku pas ngeliat disandingkan dengan berapa putih telur aku mikir, gimana cara buat. Ternyata sekarang ada yang jual putih telur doang gitu, kayak yang egg bomb gitu kan. Iya, sampai kilo-kilo doang, kayak wow, sangat revolusioner. Iya, udah mulai banyak yang ya dari sasetan kayak gitu kan kayak udah bisa dibeli. Jadi jangan sampai kita enggak
nggak melakukan recovery tersebut. Iya sih. Sebenarnya udah gak ada alasan buat nggak recovery atau nutrisinya bagus sih guys, karena udah accessible. Harus imbang. Setuju. Oke coach, terakhir. Tips atau pesan untuk para pelari pemula agar dapat membuat rencana latihan yang baik di masa depan. Pakai pelatih gak sih? Gini sebenarnya tanpa pelatih pun bisa. Pakai pelatih pun lebih baik. Jadi kalau pelatih ini lebih bisa mengatur kondisi si atlet ini kurangnya di mana, yang harus dipertahankan yang mana. Sedangkan kalau latihan sendiri ya kita asal lari aja seminggu mungkin karena baca-baca artikel seminggu maraton tuh harus 60 sampai 70 kilo. Sedangkan dia posisinya ada di mana? Kalau udah dipegang sama pelatih ya nggak bakal boleh tuh kayak gitu. Harus benar-benar progresif. Jadi dari mungkin dari 30 kilo dulu seminggu bertahap. Makanya latihannya butuh panjang. Oh iya, ada time span tertentu yang harus ada general diluangkan, preparationnya. Jadi mungkin 3 bulan ini persiapannya, 2 bulan ini, nanti sebulan setengah ini kayak gitu. Jadi tertata lah. I see. Tapi kalau misalnya buat yang nyari tahu sendiri, kayaknya nggak bisa baca 1-2 artikel, kayaknya nggak harus benar-benar ngulik. Satu itu sama kayak mungkin cari teman yang udah pengalaman, yang udah mungkin saling sharing kayak gitu-gitu. Sekarang kan banyak kan pelari-pelari sharing. Iya, bener, akhirnya ketemu kayak gitu. Tuh, atau enggak kalau misalnya kalian malas mikir seperti saya atau banyak orang lain, boleh menggunakan opsi coach. Iya, lebih terarah sih jadinya. Bener. Oke. Coach Aul, thank you so much sudah meluangkan waktu untuk sharing di podcast kita. Ini aku yakin banget nih episode pasti banyak yang nyatet sih, karena memang pertanyaan-pertanyaan ini yang banyak ditanyakan juga. Jadi thank you Coach Aul. Dan buat Dashers yang mau nonton Easy Pace Podcast, jangan lupa bisa cek di YouTube ataupun Spotify Easy Pace Podcast. Dan itu dari kita hari ini. Semoga kalian merasa episode ini bisa berguna dan juga inspiratif ya. Jadi we'll see you guys on the next episode. Dadah.